Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan materi tentang keutamaan kalimat thayyibah, yaitu hadis ke-20. An Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai istighfaru summa qara'a fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, baginda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Doa yang paling utama adalah istighfar. Lalu beliau membaca ayat Al-Quran untuk memperkuat sabdanya yang artinya, ketahuilah sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Mohonlah ampunan atas dosamu. Hadis riwayat Tabarani dari kitab Durrul Mansur. Faidahnya, kandungan hadis di atas telah dijelaskan dalam hadis pertama pasal ini, yaitu bahwa la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama, sehingga para ahli tasawuf menulis bahwa zikir la ilaha illallah memiliki kesan khusus dalam membersihkan hati. Berkat zikir ini, semua kotoran hati akan menjadi bersih. Jika ditambah dengan banyak istighfar, tentu akan lebih bermanfaat lagi. Sebuah hadis menyebutkan bahwa ketika Nabi Yunus alaihi salam ditelan oleh ikan, beliau membaca doa berikut ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya Engkau termasuk orang-orang yang zalim. Barang siapa berdoa dengan lafaz di atas, niscaya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pasal ini, hadis pertama juga telah menyebutkan bahwa zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Namun juga disebutkan dalam hadis tersebut bahwa doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Sedangkan di sini doa yang paling utama ialah istighfar. Sesungguhnya hal ini disebabkan oleh perbedaan keadaan. Bagi para muttaqin, alhamdulillah itu lebih utama. Sedangkan bagi para pendosa, taubat dan istighfar itu lebih diperlukan. Di samping itu masih banyak sebab-sebab lain. Misalnya untuk mendapatkan keuntungan, maka alhamdulillah lebih sesuai. Sedangkan untuk menghindari kerugian dan kesempitan, istighfar lebih berfaedah. Masih banyak lagi penjelasan para ulama mengenai hal ini. Selanjutnya hadis ke-21. An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bila ilaha illallah wal istighfaro fa'aksiru minhuma fa inna iblisa qala ahlaktun nasa bizunubi wa ahlikuni bila ilaha illallah wal istighfari falamma ra'aita dzalika ahlaktuhum bil ahwa'i wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah membaca la ilaha illallah dan istighfar, sebab sesungguhnya iblis berkata, aku telah membinasakan manusia dengan dosa-dosa, dan mereka membinasakanku dengan la ilaha illallah serta istighfar. Ketika aku melihat hal itu, maka aku binasakan mereka dengan ahwa, akidah-akidah yang menyeleweng dan bid'ah. Sedangkan
mereka merasa bahwa mereka berada dalam kebenaran. Hadis riwayat Abu Ya'la dari kitab Durrul Mansur. Faidahnya, yang dimaksud dengan mereka membinasakanku dengan la ilaha illallah dan istighfar adalah bahwa setan berusaha memasukkan racunnya ke dalam hati manusia. Sebagaimana telah disebutkan dalam bab ke-1 pasal 2 hadis ke-14. Racun itu akan masuk ke dalam hati seseorang ketika ia lalai dari zikrullah. Apabila ia tidak lalai, maka setan akan lari dengan perasaan hina. Zikrullah adalah pembersih hati, sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW dalam kitab Mishkat. Segala sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah zikrullah. Demikian pula istighfar. Banyak hadis yang menyebutkan bahwa istighfar membersihkan hati dari kerat dan kotoran. Syekh Abu Ali Daqqaq rahmatullah alaihi berkata, seseorang yang dengan ikhlas mengucapkan la ilaha seketika hatinya menjadi bersih, sebagaimana kaca yang dibersihkan dengan kain basah sehingga hilang semua kotorannya. Kemudian jika ia mengucapkan illallah, maka terpancarlah nur dari hatinya yang telah bersih itu. Dengan ini jelaslah bahwa apapun usaha setan akan sia-sia dan seluruh usahanya gagal begitu saja. Adapun yang dimaksud dengan aku binasakan mereka dengan ahwa adalah menganggap sesuatu yang batil itu hak dan dia menganggap pemikiran-pemikirannya sebagai agama. Allah Subhanahu wa taala telah berkali-kali mengikatkan hal ini dalam Al-Qur'an. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah sengaja menyesatkannya sesuai dengan ilmunya, dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya tidak mendengar yang hak, tidak melihat yang hak, dan hatinya tidak menerima yang hak, dan Allah meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberikannya petunjuk sesudah Allah menyesatkannya? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Quran Surah Al-Jasilah ayat 23. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50. Masih banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang hal ini. Inilah tipuan setan yang sangat berbahaya. Sesuatu yang bukan agama tetapi diberi pakaian agama sehingga manusia menyangkanya itu amalan agama dan berharap memperoleh pahala darinya. Jika seseorang menganggap sesuatu itu ibadah dan agama, bagaimana ia akan bertaubat darinya? Jika seseorang berzina, mencuri, dan melakukan dosa-dosa lain, diharapkan suatu saat ia akan menyesali dan berhenti dari dosanya. Sedangkan orang yang terjerumus ke dalam tipuan tersebut, hal yang dilarang dianggap ibadah. Maka mana mungkin ia akan bertaubat dan bagaimana mungkin ia akan meninggalkan perbuatannya. Bahkan hari demi hari ia akan meningkatkan perbuatannya itu. Inilah maksud ucapan setan akan membinasakan manusia dengan dosa-dosa. Namun dengan istighfar dan zikir mereka telah membinasakanku, kemudian aku pun menjeret mereka dengan jeretan yang tidak mungkin lagi mereka dapat melarikan diri. Oleh karena itu, setiap amal agama mestilah mencontoh kepada baginda Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ini sangat penting. Berbuat sesuatu yang melanggar sunnah Nabi akan memusnahkan kebaikan dan dapat dipastikan akan memperoleh dosa. Imam Ghazali rahmatullah alaihi meriwayatkan bahwa Syekh Hasan Basri rahmatullah alaihi berkata, telah sampai riwayat kepada kami bahwa setan berkata,
Kubinasakan umat Muhammad dengan menjerumuskan mereka dalam perbuatan dosa. Namun mereka mematahkan tulang punggungku dengan istighfarnya. Oleh sebab itu, kutipu mereka dengan sesuatu yang tidak dianggap sebagai dosa, yaitu kujerumuskan mereka dalam perbuatan-perbuatan bid'ah yang mereka anggap sebagai agama. Syekh Wahab bin Munabbih rahmatullah alaihi berkata, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian mencela setan di depan umum, namun kalian menurutinya dan berkawan dengannya secara sembunyi-sembunyi. Sebagian ahli tasawuf berkata, sungguh mengherankan setelah mereka mengetahui dan mengakui kebaikan-kebaikan zat yang maha memberi, mereka malah mendurhakainya. Sedangkan meskipun mereka telah mengetahui bahwa setan memusuhi dan menipunya, justru mereka malah mentaatinya.